Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita aturkan kehadirat ilahi Robbi yang telah memberikan nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi akhir zaman kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Maftuhah dengan NIM 2203020073, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas EKT 1, mereview skripsi bab 1 dengan mata kuliah metodologi penelitian dan dosen pengampu Dr. Siti Munawati SPDI, MPDI. Baik, langsung saja kita masuk ke deskripsi skripsi. Judul skripsi, penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab siswa melalui pembelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Negeri 75 Kota Bengkulu. Penulis Ayu Kartika, metode skripsi, metode kualitatif, penerbit Institut Agama Islam Negeri Bengkulu atau disingkat dengan IAIN Bengkulu, Kota Penerbit Bengkulu, tahun terbit 2019, program studi penulis Pendidikan Agama Islam, Fakultas Penulis Tarbiyah dan Tadris. Selanjutnya, review skripsi bab 1. Pada poin A, terdapat latar belakang masalah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dari pengertian tersebut, pendidikan memiliki tujuan yang luhur. Keluhuran tujuan tersebut selayaknya tercermin dari potensi diri yang tergali, sikap dan tingkah laku yang bermoral dari peserta didik selaku subjek pendidikan. Pendidikan yang membangun nilai-nilai moral atau karakter di kalangan peserta didik harus selalu mendapatkan perhatian. Pendidikan di tingkat dasar SD dan SMP merupakan wadah yang sangat penting untuk mempersiapkan sejak dini para generasi penerus nantinya akan menjadi pemimpin bangsa kita di masa mendatang. Pada realitanya, yang terjadi pada dunia pendidikan adalah adanya dekadensi moral atau kemerosotan moral yang terjadi di kalangan remaja di tengah-tengah masyarakat maupun di lingkungan pemerintah yang semakin meningkat dan beragam, seperti kriminalitas, ketidakadilan, korupsi, kekerasan pada anak, pelanggaran pada HAM menjadi bukti bahwa telah terjadi krisis jati diri dan karakteristik pada bangsa Indonesia. Sekolah yang seharusnya memberikan harapan dan optimisme malah menjadikan anak didik trauma dan putus asa bahkan bunuh diri. Di tempat lain, ada sekelompok pelajar yang tawuran, penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, pergaulan bebas antar pelajar atau siswa, tindakan kekerasan peserta didik senior terhadap juniornya, melakukan tindak asusila seperti aborsi. Fungsi utama sekolah adalah sebagai media untuk merealisasikan pendidikan berdasarkan tujuan pemikiran, akidah, syariat demi terwujudnya penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sikap mengesahkan Allah dan mengembangkan segala bakat atau potensi manusia sesuai dengan fitrahnya sehingga manusia terhindar dari berbagai penyimpangan. Sekolah merupakan lembaga sosial yang memiliki fokus terutama pada pengembangan intelektual dan moral bagi siswanya. Oleh karena itu, pendidikan tidak dapat melalaikan dua tugas utamanya ini. Namun, berdasarkan hasil observasi awal, diperoleh informasi bahwa keadaan siswa di Sekolah Dasar Negeri 75 Kota Bengkulu masih ada siswa yang ribut ketika jam pelajaran berlangsung, dan rasa hormat siswa terhadap guru berkurang serta hilangnya sopan santun terhadap siswa. Diangkat dari latar belakang inilah, penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab siswa
melalui pembelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Negeri 75 Kota Bengkulu. Dan penulis memilih penelitian hanya dilakukan di kelas 5 agar terfokus dan memudahkan penelitian karakter disiplin dan tanggung jawab siswa di Sekolah Dasar Negeri 75 Kota Bengkulu ini. Selanjutnya di poin B terdapat identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 1. Masih ada siswa yang datang terlambat mengikuti upacara. 2. Masih ada siswa yang ribut ketika jam pelajaran. 3. Masih ada siswa ketika lewat di depan guru tidak menegur sapa. 4. Siswa kurang bertanggung jawab dalam belajar, seperti tidak membuat PR dan kurang menyelesaikan tugas yang diberikan. Kemudian, pada poin C terdapat batasan masalah. Agar pembahasan tidak terlalu meluas dan untuk lebih terfokus, maka penulis akan membatasi masalah yaitu 1. Karakter disiplin yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah disiplin yang harus dipatuhi oleh siswa di lingkungan sekolah, seperti menaati segala peraturan sekolah disiplin dalam belajar. 2. Tanggung jawab yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah tanggung jawab siswa dalam belajar, tanggung jawab siswa dalam menyelesaikan tugas sekolah, dan lain sebagainya. 3. Pembelajaran pendidikan agama Islam dalam penelitian ini adalah mengaitkan karakter disiplin yang tanggung jawab ke dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya, di poin D terdapat rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Bagaimanakah pelaksanaan penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab karakter siswa melalui pembelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Negeri 75 Kota Bengkulu. 2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab siswa melalui pembelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Negeri 75 Kota Bengkulu. Berikutnya, di poin E terdapat tujuan dan kegunaan penelitian. Pertama, tujuan penelitian. Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 1. Mendeskripsikan pelaksanaan penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab siswa melalui pembelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Negeri 75 Kota Bengkulu. 2. Mendeskripsikan faktor penghambat dan pendukung dari penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab siswa melalui pembelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Negeri 75 Kota Bengkulu. 2. Kegunaan penelitian. Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian ini adalah A. Kegunaan penelitian secara teoritis. 1. Sebagai sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan bagi lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia. 2. Menambah dan memperkaya khazanah keilmuan dunia pendidikan. 3. Sebagai sumbangan data ilmiah di bidang pendidikan dan disiplin ilmu lainnya, khususnya bagi Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu. B. Kegunaan penelitian secara praktis. 1. Sebagai tambahan wawasan bagi peneliti mengenai penanaman karakter siswa melalui pembelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Negeri 75 Kota Bengkulu. 2. Sebagai titik tolak dalam usaha peningkatan pengajaran pendidikan agama Islam dalam hal penanaman karakter siswa di Sekolah Dasar Negeri 75 Kota Bengkulu. 3. Sebagai bahan masukan bagi guru pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Negeri 75 Kota Bengkulu. Baiklah, demikian isi dari bab 1 skripsi tersebut. Kemudian saya akan membacakan hasil reviewer. Menurut saya, pada bab 1 dalam skripsi ini memberikan landasan teoritis untuk meningkatkan pengajaran pendidikan Islam di sekolah. Ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan karakter siswa melalui proses pembelajaran yang terstruktur. Namun, pada bab 1 ini mungkin tidak memiliki detail yang spesifik mengenai strategi implementasi praktis untuk tenaga pendidik. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.